Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Tan Yun melangkah maju dan menghibur, Xiao Qing, jangan terlalu sedih. Sekarang setelah kamu membalas dendam, orang tuamu akan beristirahat dalam damai dalam roh surga. Iya, Fang Ziqing menyeka air matanya dan menatap Tan Yun dengan air mata. Saudaraku, terima kasih. Jika kamu tidak menangkap Fang tak terkalahkan, aku tidak tahu kapan aku bisa membalas dendam. Tan Yun tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari sudut mata Fang Ziqing. Sekarang, saudaraku akan membantumu memulihkan wajahmu. Oke, Fang Ziqing tertawa terbahak-bahak. Tan Yun melangkah mundur, merentangkan tangan kanannya rata, dan dengan lembut mengangkatnya. Tiba-tiba, setetes darah ungu merah terbang keluar dari mayat Fang yang tak terkalahkan, tergantung di depan Fang Ziqing. Tan Yun menjentikkan jarinya, setetes darah esensi berubah menjadi kabut darah samar dari udara, dan segera, kabut darah bergabung menjadi goresan di pipi Fang Ziqing. Kemudian, goresan di wajah Fang Ziqing dari anjing Imperius mulai memudar, dan menghilang tanpa jejak dalam napasnya. Pada saat ini, ketika goresan di wajah Fang Ziqing menghilang, yang menarik perhatian semua orang adalah wajah tanpa cacat. Itu begitu indah. Tan Yun tidak bisa membantu tetapi terlihat tersesat. Karena Fang Ziqing yang memulihkan wajahnya sangat cantik. Keindahannya mempesona, sangat indah sehingga orang tidak bisa tidak melihatnya lebih jauh. Mendengarkan pujian Tan Yun, hati Fang Ziqing membanting, dan dia mengulurkan tangan dengan gemetar untuk membelai pipinya. Ketika sentuhan lembut dan halus datang dari ujung jari batu giok, dia tahu bahwa bekas luka di wajahnya telah menghilang. Fang Ziqing melambaikan lengan batu gioknya, dan kekuatan magis berubah menjadi cermin di depannya. Melihat dirinya di cermin, mata Fang Ziqing berkilat dengan air mata kegembiraan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, itu benar-benar menghilang. Hihi bagus, bekas lukanya akhirnya hilang. Fang Ziqing kembali menatap Tan Yun dan Sen Subing, dengan gembira seperti anak kecil, kakak, ipar Sen, aku tidak perlu lagi menutupi wajahku di masa depan. Iya, Sen Subing berkata sambil tersenyum, Xiao Qing, kamu sangat cantik, aku sedikit iri padamu. Saya juga. Sue Zian memandang Fang Ziqing dan berkata sambil tersenyum, tidak, bukan hanya aku tidak cemburu padamu, tapi aku juga sedikit menyukaimu. Kamu sangat cantik. Berikut ini, para wanita Ying Ying Yan Yan mengobrol dengan sangat gembira. Ketika malam tiba, Tan Yun memandang para wanita dan berkata, ayo berlatih retret. Selanjutnya, saya akan pergi ke jantung Hongmeng dan mengatur pengorbanan darah dan formasi kelahiran kembali jiwa untuk Yuyan. Iya, setelah gadis-gadis itu menjawab, mereka datang ke halaman bersama Tan Yun dan memasuki menara Dewa Duniawi tertinggi tingkat ke-12. Gadis-gadis pergi ke menara lain untuk berlatih, tetapi Tan Yun tetap di lantai pertama. Setelah menutup gerbang, Tan Yun duduk bersila, memasuki meditasi, datang ke jantung Hongmeng di kolam spiritual, dan terbang di langit di luar istana seluas 100.000 meter persegi di sebelah Tan Mansion. Tan Yun melangkah ke istana, menatap Yuyan yang berbaring di sofa, dengan mata lembut, Yuyan, kamu tetap di istana dengan tenang. Mulai sekarang, aku akan menjagamu sampai kamu bangun. Segera, Tan Yun mundur dari istana dan menutup gerbang. Pengorbanan. Ketika Tan Yun memikirkannya, pedang besar Dewa Pembunuh, yang memiliki 11 atribut pada saat yang sama, terbang keluar dari tengah alisnya dan melayang di atas kepalanya. Berdengung. Segera setelah itu, dalam kehampaan yang bergetar, 11 pedang Excalibur yang luar biasa, termasuk Jin Ni, Musin, Qing Ying, Huo Wu, dan Xian Chen. Terbang keluar dari kolam spiritual dan melayang di atas kepala Tan Yun. Wow, Tan Yun naik ke langit. Setelah melakukan tendangan voli di atas istana seluas 100.000 meter persegi, dia duduk bersila dan menutup matanya dengan saksama. Kesadaran ilahi dibagi menjadi 12, menutupi 12 pedang ilahi yang melayang di atas kepalanya. Su, Ho. Detik berikutnya, di bawah kendali Tan Yun, 12 pedang ilahi mulai mengelilingi istana seluas 100.000 meter persegi, menggambarkan garis-garis berkelok-kelok di permukaan istana. Pada saat yang sama, dunia peri 9 surga Hongmeng. Di puncak gunung peri di alam abadi 9 surga, yang dipenuhi dengan energi surgawi dan terjun langsung ke awan, Sue Ying Tianzun duduk bersila dengan wajah ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh,
matanya yang indah tertutup, tangannya tercetak di dadanya, dan dia melakukan teknik penurunan skala besar untuk mendapatkan orientasi harmoni dari jantung. Dia telah berada di sini selama 1 tahun 4 bulan. Namun, dia belum menyimpulkan keberadaan hati yang agung. Saat ini, dahi halus Sui Ying Tianzun ditutupi dengan butiran keringat, dan wajahnya tampak lelah. Setelah beberapa saat, Sui Ying Tianzun menghela nafas, membuka matanya, bangkit dan berdiri di puncak Gunung Peri, matanya penuh dengan kesepian. Dia tahu bahwa hati Hong Meng telah disembunyikan lagi, mencegah dirinya menyimpulkan ke lokasi tertentu. Sebagai upaya terakhir, Sui Ying Tianzun harus pergi dan kembali ke alam Dewa Siyuan. Di luar waktu, 1 bulan kemudian, perbatasan alam Dewa Hong Meng, kota tentara Qingtian, alam Dewa Elit. Tan Yun masih duduk bersila di langit di atas 100.000 istana Zhang, memanipulasi 12 pedang ilahi, dan telah mengukir puluhan miliar pola susunan di permukaan istana. Setelah Tan Yun mengendalikan 12 pedang suci untuk berhenti mengukir, pedang suci itu ditangguhkan di depannya. Pengumpulan basis formasi. Ketika Tan Yun memikirkannya, tiba-tiba, kekuatan 5 elemen memenuhi ruang di sekitar istana. Dengan kekuatan 5 elemen yang bergulir, itu berubah menjadi susunan 3.600 pilar raksasa di sekitar istana. Dasar setiap formasi setebal 1.000 kaki, hingga 360.000 kaki, yang cukup megah. Tan Yun tahu bahwa untuk menyelesaikan susunan arai kelahiran kembali jiwa kental pengorbanan darah, perlu untuk mengukir pola di permukaan 3.600 basis arai. Waktu seperti anak panah, di luar waktu, 120 tahun telah berlalu. Tan Yun akhirnya menggambar pola susunan lengkap di permukaan semua formasi. Tiba-tiba, 3.600 formasi meledakkan tirai cahaya yang indah. Semua tirai cahaya bergabung menjadi gedung pencakar langit dari kehampaan, menutupi istana setinggi 100.000 kaki. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, di permukaan 100.000 istana Zhang, untaian pola tampak hidup, perlahan-lahan melaju di sekitar istana. Pada titik ini, susunan arai kelahiran kembali jiwa Yun pengorbanan darah selesai. Begitu seseorang dari dunia luar bertarung, Tan Yun hanya perlu berpikir untuk memulai formasi kelahiran kembali jiwa pengorbanan darah untuk menelan darah orang mati dan kekuatan jiwa yang belum hilang dalam kehampaan. Akhirnya kamu selesai. Ketika Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dia mendengar suara Bai Su di luar menara duniawi tingkat ke-12, Saudara Jingxian, apakah Anda di sana? Saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Tan Yun segera menarik diri dari meditasi, bangkit dan melangkah keluar dari pagoda Dewa Duniawi, memandang Bai Su di halaman mansion, dan tersenyum, Saudara Bai, apa yang baik? Bai Su berkata, apakah kamu tidak menginginkan api? Ada tempat di mana ada api ilahi tingkat 12, dan beberapa orang bahkan menghormati api dan api ilahi Tianzun. Selain itu, ada banyak artefak di dalamnya, dan artefak ini seharusnya merupakan produk dari alam semesta terakhir. Betulkah? Tan Yun menjadi bersemangat sejenak, matanya bersinar seperti serigala lapar. Itu benar. Nada bicara Bo Su sangat setuju. Cepat, di mana itu? Tan Yun tampak sedikit tidak sabar. Bai Su berkata, di jurang menelan dewa di daerah perbatasan alam dewa asal. Abis menelan Ferocious God ini adalah tanah rahasia yang baru ditemukan 8.000 tahun yang lalu, tetapi aneh bahwa ada penghalang kuat di Ferocious Swallowing Abyss, dan hanya dewa di bawah Kaisar Suci yang bisa masuk. Si Yuan Zizun setuju dengan Chaos God Realm, Hong Meng God Realm, dan Si Yuan God Realm, talenta muda di 3 realm God utama dapat memasuki perburuan harta karun. Kami mendapat tempat di kota militer Qingtian. Kakek saya meminta saya untuk bertanya apakah Anda ingin pergi, biarkan Anda menemukannya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, pergi. Tentu saja kamu pergi. Setelah itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, mengerutkan kening, dan diam-diam berkata, menurut perhitungan waktu, Bai Suanyi dan Yu Wensu akan menikah dalam 30 tahun lagi. Jika saya ingin pergi, saya harus kembali dalam waktu 30 tahun untuk mencegah pernikahan ini. Dalam pikiran Tan Yun, Bai Suanyi adalah keturunannya, dan dia pasti tidak bisa membiarkan dia menikahi Yu Wensu yang sudah sia-sia. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun Chuanyin memberitahu istrinya yang sedang mundur di Menara Dewa Temporal langkah ke-12 tentang perburuan harta karunnya yang akan datang. Biarkan mereka tidak khawatir tentang diri mereka sendiri. Sen Subing berkata dengan suara khawatir, suamiku, kamu tidak boleh berbohong padaku.
Dengan kekuatanmu saat ini, Raja Suci macam apa yang bisa melompat untuk membunuh? Tan Yun dengan jujur berkhotbah, jika semua cara digunakan, Raja Suci kelas 8 dapat dibunuh, tetapi saya memiliki baju besi Dewa Abadi yang ditinggalkan oleh ayah saya. Armor Divine ini adalah alat Divine Tianzun tingkat tinggi. Meskipun saya tidak dapat menggunakan kekuatan Armor Divine Abadi sekarang, jika saya memakainya, bahkan jika 190 Raja Suci kelas mengepung saya tidak akan mati. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Selain itu, God Swallowing Abyss kemungkinan merupakan ruang independen yang tersisa dari runtuhnya alam semesta terakhir. Ada banyak harta di alam semesta, yang pasti akan membantu kultivasi, jadi aku harus pergi. Mendengar ini, Shen Subing berkata, kalau begitu biarkan Jinglu menemanimu. Tidak, Tan Yun berkata, hanya ada satu tempat di kota militer Qingtian. Oke, Shen Subing melangkah keluar dari menara suci saat dia berbicara, dan berkata dengan cemas, di alam Dewa Hongmeng, ada banyak Raja Suci yang ingin membunuhmu. Jika mereka tahu kamu akan pergi, mereka pasti akan membiarkan bawahan mereka, yang paling Raja Suci yang kuat, bunuh kamu. Kamu harus lebih berhati-hati dan berjanji padaku untuk kembali dengan selamat. Iya, Tan Yun mengangguk berat, melangkah maju, menundukkan kepalanya dan mencium kening Shen Subing, menasihati, berkultivasi dengan ketenangan pikiran, dan tunggu aku kembali. Kemudian, dalam tatapan enggan Shen Subing, Tan Yun dan Bai Su terbang keluar dari mansion, meninggalkan alam dewa elit, muncul di puncak Gunung Qingtian, memasuki mansion penguasa kota, dan langsung pergi ke istana para dewa. Setelah memasuki istana Raja para dewa, Raja Bai Cheng bertanya, apakah Anda memutuskan untuk pergi? Baiklah, jawab Tan Yun. Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening, ekspresinya khawatir, Yuner, sebenarnya, lelaki tua itu, aku benar-benar tidak ingin kamu pergi. Berapa banyak orang yang telah kamu sakiti? Begitu kamu pergi, mereka yang dikirim oleh Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Zanpeng, Raja Dewa Titan, Raja Dewa Yuan, dan Majiazu untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun pasti akan menyerangmu. Petik 2. Tan Yun berkata, jangan khawatir tentang itu, aku bisa mengatasinya. Selama tidak ada Kaisar Suci di God Swallowing Abyss, aku tidak akan takut. Iya, karena kamu bilang begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, Pak Tua. Setelah Dewa Raja Bai Cheng berkata, dia berkata, oh, iya, tunanganmu Suanyuan Rou juga akan pergi. Juga akan ada sepasang anak Lord Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun berpikir bahwa selanjutnya, dia bisa melihat Suanyuan Rou, yang wajahnya tampan menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Yuner, ayo pergi. Raja Dewa Bai Cheng berkata, orang tua, aku akan mengirimmu ke kota militer tertinggi untuk berkumpul dengan orang lain yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Oke, waktunya bekerja. Setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Shen Wang Bai Cheng dan meninggalkan Shen Wang Mansion. Raja Bai Cheng mengendalikan Shenzhou, dan terbang keluar dari kota tentara Qingtian bersama Tan Yun menuju kota tentara tertinggi. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Kota militer tertinggi, Mansion Tuan Kota. Di aula utama kota, beberapa orang duduk dengan ekspresi muram. Di antara mereka adalah Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Titan, Master Keluarga Mama Boshang, Master Keluarga Zhan Zanpeng, Master Keluarga Gongsun Gongsun Zhuangli. Orang-orang ini semua memiliki musuh bebuyutan dengan Tan Yun. Karena Tan Yun membunuh Jiang Feixu, putra tunggal Raja Jianglong, dan pada upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin, dia membunuh Jiang Su, putra Raja Jianglong yang saleh. Selain itu, Tan Yun menghapus Yuan Su, putra tertua Raja Yuan, dan membunuh Balsaxuan, putra Raja Titan pada upacara ulang tahun. Tan Yun juga membunuh putra sulung Ma Boshang, Ma Lin pada upacara ulang tahun. Pernah membunuh putra kedua Ma Boshang, Ma Lei di kota Qingyangfang. Pada upacara ulang tahun, dia juga membunuh putra Gongsun Zhuangli, Gongsunyan. Adapun Zanpeng, tidak perlu dikatakan bahwa baru lebih dari 850 tahun yang lalu dia mengetahui dari Raja Yuan bahwa putra sulungnya, Zhan Zuyun, dan putra keduanya Zhan Zutian, semuanya dibunuh oleh Tan Yun. Bayangkan 2 dari 3 putranya dibunuh oleh Tan Yun. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia membunuh Tan Yun. Zanpeng mengepalkan tinjunya, matanya yang keruh dipenuhi amarah yang mengamuk. Semuanya,
kali ini aku tidak tahu apakah Jing Yun ini akan pergi ke God Swallowing Abyss untuk berburu harta karun. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan pandangan muram, dia adalah yang terbaik untuk pergi. Pada saat itu, Raja Suci yang akan kami kirim akan dapat menghancurkannya. Jika dia tidak pergi, kita akan mencari cara untuk membunuhnya. Juga, kita semua belalang di kapal yang sama, kita semua menginginkan kehidupan Jing Yun, dan aku harap kalian semua harus merahasiakan masalah pembunuhan Jing Yun. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Yuan berkata, itu wajar. Yang lain juga bergema. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan gelisah. Dia mengetahui bahwa Tan Yun telah kembali dengan selamat, yang berarti bahwa orang mati yang dia kirim untuk membunuh Tan Yun sudah mengerikan. Dia tidak khawatir tentang apakah prajurit yang mati itu sudah mati. Dia khawatir tentara yang mati itu akan mengaku bahwa dia berada di balik layar sebelum kematiannya. Selain itu, dia bahkan lebih khawatir bahwa Tan Yun akan membuat masalah penghapusan putranya Yuan Shu ke publik. Pada saat itu, pernikahannya dengan Raja Tertinggi tidak hanya akan hancur, tetapi dia bahkan akan berbalik. Pada saat ini, sebuah suara penuh hormat datang dari luar kuil. Panglima Besar, Raja Bai Cheng telah tiba bersama Jing Yun, dan tampaknya dia akan berpartisipasi dalam menelan dewa dan jurang Fierce untuk harta karun itu. Mendengar itu, semua orang di aula terkejut, dan jalan rahasianya sangat bagus. Raja Dewa Tertinggi berkata di luar kuil, baiklah, tolong undang Raja Dewa Bai Cheng ke gedung VIP. Setelah itu, Raja Dewa Tertinggi memandang orang-orang dan berkata, untuk membunuh Jing Yun tanpa gagal, saya akan menghubungi teman-teman terbaik dari alam dewa kekacauan dan alam dewa asal. Saya pikir mereka akan membantu, dan orang-orang yang perintahkan mereka menelan para dewa. Yuan Nei melakukan sesuatu pada Jing Yun. Kamu juga dapat mengaktifkan hubungan antara Chaos God Realm dan Origin God Realm untuk membunuh Jing Yun. Kamu harus membiarkan Jing Yun mati di God Swallowing Abyss. Setelah mendengar ini, semua orang berkata tidak apa-apa. Sebuah konspirasi sedang terjadi secara diam-diam. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng dan Tan Yun, dipimpin oleh seorang jenderal dewa, pergi ke gedung VIP. Setelah memasuki gedung VIP, Tan Yun menemukan bahwa lobi di lantai pertama gedung VIP penuh dengan jamuan makan. Di perjamuan di sebelah kiri, ada 210 anak muda dan gadis dari alam Raja Suci yang akan berpartisipasi dalam perburuan harta karun jurang menelan dewa dari alam dewa. Di perjamuan di sebelah kanan, duduk beberapa raja dewa dan bangsawan tingkat tinggi di alam dewa Hongmeng. Orang-orang ini semua adalah Raja Suci yang mengirim bawahan mereka, atau ahli waris. Setelah Dewa Raja Bai Cheng masuk, dia mengobrol dengan semua orang, tepat ketika dia hendak duduk di jamuan makan. Tawa keras datang dari belakangnya, hahaha, kakak Bai Cheng sudah lama tidak melihatmu. Tan Yun dan Dewa Raja Bai Cheng melihat ke belakang, tetapi melihat, Dewa Mu Feng, dengan senyum di wajahnya, berjalan ke gedung VIP dengan daya pikat Suan Yuan Rou. Rower, Jing Yun, Tan Yun dan Suan Yuan Rou berlari ke arah satu sama lain, saling berpelukan erat. Pada saat ini, Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng duduk di perjamuan sambil tersenyum, mengabaikan semua orang dan mulai berbicara. Setelah Tan Yun melepaskan Suan Yuan Rou, dia berkata, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap Anda menjadi orang bijak kelas 6. Suan Yuan Rou tersenyum, bagaimana kamu mengaguminya? Kagumi, itu cukup kekaguman. Tan Yun tersenyum, mengambil tangan giok tanpa tulang Suan Yuan Rou, dan duduk bersama di perjamuan. Suan Yuan Rou berkata dengan transmisi suara yang tenang, sebenarnya, saya tidak berencana untuk pergi ke God Swallowing Abyss. Namun, setelah saya mendengar bahwa ada api di Abyss Dewa Menelan, saya kira Anda pasti akan pergi, tetapi ada banyak orang yang ingin membunuh Anda. Saya khawatir tentang Anda, jadi saya memutuskan untuk berpartisipasi. Mendengar ini, arus hangat mengalir keluar dari lubuk hati Tan Yun, dan transmisi suara berkata, Rower, kamu sangat baik padaku. Suan Yuan Rou tersenyum ringan, sangat menawan. Kemudian, Tan Yun Chuanyin memberitahu Suan Yuan Rou tentang identitasnya di alam semesta terakhir dan apa yang terjadi selama ini. Ketika Suan Yuan Rou mengetahui bahwa Tan Yun adalah putra dewa leluhur di alam semesta terakhir, atau jenderal dewa kuno abadi, dia cukup terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun juga memiliki seorang istri bernama Ji Yuyan, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya,
tetapi ketika dia mendengar tentang pertemuan antara Ji Yuyan dan Tan Yun, dia tiba-tiba merasa sedikit bersimpati kepada Yuyan. Matahari terbenam sudah mendekati senja. Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Titan, Zhan Peng dan yang lainnya berjalan ke lobi di lantai pertama gedung VIP. Bersama-sama, mengepalkan tangan mereka dan berkata, semuanya, tunggu sebentar, akan ada yang besar laki-laki datang nanti. Kemudian pria besar ini bertanggung jawab untuk memimpin orang-orang yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun dari jurang sengit menelan dewa ke alam dewa asal. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang bertanya-tanya, siapa itu, siapa yang bisa disebut pria besar di mulut Raja Dewa Tertinggi dari kerajaan Raja Dewa kelas 9. Tepat ketika semua orang bingung, Raja Dewa Tertinggi tersenyum dan berkata, oke, Raja Dewa ini tidak akan menjualnya. Orang ini adalah kecantikan terbesar kedua di alam Dewa Hongmeng kita, dan Mu Zhen Tianzun, murid utama Lord Tianzun. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di antara hadirin terkejut. Kemudian, Raja Dewa Titan memandang Raja Dewa Tertinggi dengan kaget, dan bertanya, Kakak Bai, bukankah Mu Zhen adalah Raja Dewa kelas 9? Kamu memanggilnya Mu Zhen Tianzun. Mungkinkah dia telah memasuki keadaan abadi? Semua orang juga memandang Raja Dewa Tertinggi, menunggunya untuk menjawab. Anda tahu, cukup sulit bagi Raja Dewa 9 tingkat untuk maju ke keadaan abadi. Ketika 10 Raja Dewa 9 tingkat yang menyentuh keadaan abadi melintasi malapetaka, mereka dapat digambarkan sebagai 9 kematian. Dan penghalang alam abadi sangat sulit untuk dilihat. Di antara 3 alam dewa utama, ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik yang terperangkap di alam Raja Dewa kelas 9, dan jumlah totalnya tidak kurang dari 3.000. Raja Dewa Tertinggi melihat sekeliling dan berkata dengan nada tertentu, ya, Raja Dewa Mu Zhen baru saja dipromosikan ke alam abadi kelas 1 belum lama ini, dan dikanonisasi oleh Tuan Tianzun sebagai Tianzun. Masalah dikanonisasi segera, akan menyebar ke 3 alam dewa utama. Mendengar ini, di lobi di lantai pertama pavilion VIP, gelombang diskusi terdengar. Astaga, kecepatan kultivasi Mu Zhen Tianzun benar-benar bertentangan dengan langit. Ya, saya ingat bahwa ketika saya adalah Raja Dewa kelas 6, Mu Zhen adalah Kaisar Suci kelas 8, tapi sekarang saya hanya Raja Dewa kelas 7, dan dia telah memasuki keadaan abadi. Kagumi, aku sangat mengagumi. Petik 2 petik 2. Tepat ketika para dewa dan leluhur membicarakannya, suara seperti mata air jernih di atas batu datang dari luar pavilion, semua orang tidak masuk akal. Tan Yun mengikuti ketenarannya, tetapi melihat seorang gadis muda yang cantik dan tidak dapat dipahami datang selangkah demi selangkah. Gadis itu mengenakan rok merah muda, tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, dengan mata jernih dan gigi putih, kulitnya seperti salju, dan fitur wajahnya sangat halus. Dia datang dengan senyum kecil, dengan sepasang lesung pipi yang tertanam di pipinya yang bisa dihancurkan oleh bom, dan senyumnya sangat menyentuh. Dia bukan orang lain, dia adalah murid utama Lingxia Tianzun, dan murid paling bangga Mu Zhen. Mu Zhen Tianzun hari ini. Di belakang Mu Zhen Tianzun, Li Ximin dan Li Xiyin, yang sudah menjadi Raja Suci kelas 2, mengikuti. Seperti yang kita semua tahu, di 3 alam dewa utama, ada banyak orang kuat di alam Raja Dewa, tetapi mereka benar-benar dapat disebut Raja Dewa, dan jumlahnya hanya 500. Ini karena Anda adalah orang kuat di alam Raja Ilahi, yang tidak berarti bahwa Anda akan memiliki status Raja Ilahi. Jika Anda ingin dihormati sebagai Raja Ilahi, Anda harus diberikan Lingxia Tianzun di alam Dewa Hongmeng. Di alam Dewa Xiyuan, Anda perlu mendapatkan kanonisasi Xiyuan Agung, di Chaos God Realm, Anda perlu mendapatkan kanonisasi Chaos Supreme. Demikian pula, dalam kasus alam Dewa Hongmeng, kekuatan alam abadi alam Dewa Hongmeng tidak terbatas pada Lingxia Tianzun dan Mu Zhen Tianzun. Tapi kekuatan alam abadi, yang bisa disebut Tianzun hanyalah Master dan Magang Lingxia dan Mu Zhen. Jelas, di alam Dewa Hongmeng, selain Lingxia Tianzun, orang yang paling kuat adalah murid utamanya yang bangga, Mu Zhen Tianzun. Bisa dibayangkan bahwa status Mu Zhen Tianzun tidak diragukan lagi di bawah 1 orang dan di atas ratusan juta. Saya telah melihat Tuan Tianzun, Raja para Dewa, Kepala Keluarga, dan Tan Yun dan orang lain yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Swallowing Abyss, semuanya berdiri dan membungkuk dalam-dalam untuk menghormati Mu Zhen Tian. Kamu tidak perlu sopan. Setelah Mu Zhen Tian berkata, menatap Tan Yun,
dia tersenyum dan berkata, kamu adalah adikku Jing Yun, kan? Iya, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat saudari Master. Mu Zentian bertanya sambil tersenyum, adik junior kecil, kamu hanya orang suci kelas 3, apakah kamu ingin pergi ke God Swallowing Abyss? Iya, kakak perempuan, kata Tan Yun. Mu Zentianzun tersenyum, lalu memandang semua orang dan berkata, duduk, semuanya, setelah jamuan makan selesai, Bentianzun akan membawa adik laki-laki dan mereka ke alam Dewa Siyuan. Setelah itu, semua orang mulai duduk, mengobrol dan minum. Selama periode ini, Li Xin memandang Tan Yun yang sedang duduk dengan Suan Yuanrou, matanya sedikit kesepian. Tan Yun melihat Li Xin mengawasinya, dan dia mengangkat gelasnya menghadap Li Xin. Li Xin mengangguk dan meminum anggur dalam satu cangkir. 2 jam kemudian, malam diselimuti langit, langit penuh bintang, dan bulan terbenam di langit. Setelah perjamuan selesai, Mu Zentianzun membawa Tan Yun, Suan Yuanrou dan 214 orang lainnya dan meninggalkan gedung VIP. Setelah beberapa saat, mereka terbang ke aula ruang waktu di kota tentara tertinggi. Di Istana Temporal, ada 2 susunan teleportasi raksasa, yang mengarah ke kota Dewa Kekacauan dari alam Dewa Kekacauan dan kota Dewa Asal dari alam Dewa Asal. Mu Zentianzun melihat kembali ke Tan Yun dan yang lainnya, dan menjelaskan, alam Dewa Hongmeng tidak jauh dari alam Dewa Asal. Itu dapat dicapai melalui susunan teleportasi dalam 1,5 tahun. Karena kecepatan transmisi yang sangat cepat, Anda mungkin merasa sangat pusing. Setelah itu, Mu Zentianzun memimpin semua orang ke dalam formasi teleportasi yang mengarah ke alam Dewa Asal. Setelah Raja Dewa Tertinggi dan yang lainnya menyaksikan Mu Zentianzun dan yang lainnya pergi, yang lain pergi bersama Raja Dewa Tertinggi. Hanya Yuan, Jianglong, Titan, Zanpeng, Gongsun Zhuangli, Mabo Xiang, yang tinggal. Setelah 6 orang dan Raja Dewa Tertinggi tinggal di aula duniawi selama 1 malam, Raja Dewa Tertinggi memandang Liu Ren dan berkata, setelah kita tiba di alam Dewa Asal, kita akan menemukan teman dekat kita secara terpisah, dan membiarkan kita dekat, teman-teman mengatur seseorang untuk menghadapi Jing di God Swallowing Abyss. Tangan awan. Setelah mengatur segalanya, ingatlah untuk segera kembali ke alam Dewa Hongmeng, dan duduk di bentengmu sendiri untuk mencegah serangan mendadak oleh iblis luar. 4 Raja Dewa dan 3 Tuan cocok dan memasuki formasi teleportasi, lalu menghilang. 4 musim berganti, dan tahun-tahun mengalir seperti 1,5 tahun. Di area pusat alam Dewa Siyuan, ada kota terapung. Kota ini cukup besar, seluas 3 triliun sen, tergantung di lautan awan yang luas, cukup megah. Kota ini adalah kota pertama di alam Dewa Siyuan, dan juga merupakan kota tempat Siyuan Agung tinggal, kota Dewa Siyuan. Di luar gerbang kota Dewa Siyuan, ada 2 gerbang ruang dan waktu setinggi 1 juta kaki yang digantung. Salah satunya mengarah ke alam Dewa Hongmeng, dan yang lainnya mengarah ke alam Dewa Kekacauan. Boom! Pada saat ini, gerbang ruang dan waktu menuju alam Dewa Hongmeng terbuka dengan suara yang memekakkan telinga. Segera, Mu Zentianzun, yang sedingin es dan bersih, memiliki wajah ikan yang tenggelam dan angsa liar, dengan Tan Yun dan yang lainnya di roknya terbang, melepaskan tembakan keluar dari gerbang ruang dan waktu, dan terbang keluar kota Siyuan. Pada saat ini, seorang jenderal dewa yang menjaga kota Dewa Siyuan, memegang tombak yang dicat Fang Tian, memandang Mu Zentian dan bertanya, siapa yang ada di sini? Mu Zentian tersenyum sedikit, dan negara itu kewalahan. Di murid utama Lingxia Tianzun berikutnya, Mu Zentian, yang memimpin kejeniusan alam Dewa Hongmeng, datang untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Swallowing Abyss. Dewa akan membungkuk dan berkata, saya telah mendengar nama seniormu untuk waktu yang lama. Saya tidak menyangka bahwa Anda begitu muda dan telah dipromosikan ke keadaan abadi. Anda tidak sopan dan tidak sopan. Silakan masuk. Kamu sopan. Mu Zentianzun tersenyum tipis, dan kemudian memimpin Tan Yun dan yang lainnya ke kota Dewa Siyuan. Setelah itu, Mu Zentianzun membawa Tan Yun dan yang lainnya di sepanjang jalan, tidak jauh dari gerbang kota, dan memasuki aula ruang waktu, dan memberitahu Tan Yun dan yang lainnya, kali ini, alam Dewa Siyuan bertanggung jawab untuk memimpin jenius Raja Suci. Sueying Tianzunlah yang menuju ke God Swallowing Abyss. Sueying Tianzun ditarik. Setelah kita tiba di Sueying Divine Mansion nanti, kita harus bersikap sedikit. Jangan membuat Sueying Tianzun marah, jika tidak, Tianzun ini tidak akan melindungimu.
Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, "Oh, iya." Tan Yun dan Xuan Yuanrou saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan. Karena Sui Ying Tianzun adalah darah dan daging mereka. Tan Yun, bagus, aku bisa melihat putri kita sebentar lagi. Xuan Yuanrou mengepalkan tinjunya dalam kegembiraan, dan berkata melalui transmisi suara, "Tan Yun, tahukah kamu? Aku sedang memikirkan Sui Ying dalam mimpiku." Tan Yun berkata, "Aku juga merindukannya. Tan Yun, kapan kita bisa mengenali putri kita? Terkadang aku benar-benar tidak tahan untuk sesaat." Xuan Yuanrou berkata melalui transmisi suara. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sekarang bukan waktunya. Ketika kita kuat, kita akan mengenali putri kita lagi. Jika tidak, itu hanya akan membuatnya bermasalah sekarang." "Yah, aku mendengarkanmu." Ketika Xuan Yuanrou mentransmisikan suara, Mu Zhen Tianzun mengorbankan Tianzun Senzu yang tertinggi, dan berkata kepada Tan Yun dan yang lainnya, "Pergi ke Senzu, aku akan membawamu ke sana." Setelah semua orang naik Senzu, Mu Zhen Tianzun mengendarai Senzu, membawanya ke udara, dan terbang menuju kedalaman Xiyuan Sencheng. 1 jam kemudian, Senzu berlayar ke kedalaman Xiyuan Sencheng, di atas gunung salju yang sangat megah. Gunung salju ini adalah gunung bayangan salju, dinamai Suiying. Setelah Senzu mendarat di puncak gunung yang tertutup salju, Xuan Yuanrou sepertinya memikirkan sesuatu, matanya penuh kebahagiaan, dan dia memberitahu Tan Yun sebuah pesan, "Tan Yun, putri kami menyukai salju ketika dia masih muda, dan dia sering tidak melihat jejak di salju, jadi dia menamainya Jing Suiying. Dan di kota Dewa Xiyuan, hanya Gunung Suci Suiying yang diselimuti salju sepanjang tahun. Kurasa dia pasti merindukanku sebagai seorang ibu." Tan Yun memegang tangan Xuan Yuanrou dengan erat, merasa semakin berhutang pada ibu dan anak perempuan Xuan Yuanrou, dan diam-diam berkata, "Rower, aku pasti akan memperlakukan ibu dan anakmu dengan baik dalam hidup ini." Istana bayangan salju dibangun di atas gunung bayangan salju. Istana ini tidak hanya tidak megah, tapi juga biasa saja. Rumah itu kurang dari radius. Di luar mansion, seorang dewi kelas 9 melihat kekerumunan dan bertanya, "Siapa kamu?" Mu Zhen Tianzun berkata, "Saya Mu Zhen Tianzun dari alam Dewa Hongmeng. Saya di sini untuk melihat Tianzun Anda." "Oh, tunggu sebentar, saya akan memberikan laporan." Sebelum sang dewi selesai berbicara, suara dingin Suiying Tianzun bergema di istana, "Biarkan mereka masuk. Tuan Mu Zhen Tianzun, tolong." Setelah sang dewi memberi hormat, Mu Zhen Tianzun membawa Tan Yun dan semua orang ke dalam istana. Pada saat ini, suara Suiying Tianzun terdengar dari langit di atas istana. "Mu Zhen, bawa mereka dan tunggu Tianzun di halaman depan, dan Tianzun akan datang nanti." "Oke." Setelah Mu Zhen Tian menjawab, dia membawa Tan Yun untuk antar jemput di antara paviliun. Saat dia berjalan, mata indah Xuan Yuanrou tiba-tiba melebar, dan air mata mengalir di matanya dalam sekejap. "Rower, ada apa?" Tan Yun bertanya dengan mata khawatir. Xuan Yuanrou menahan diri untuk tidak membiarkan air matanya jatuh, dan transmisi suara berteriak, "Tan Yun, tahukah kamu? Istana bayangan salju tidak dibangun nanti sama sekali. Oh, putri kami yang dulu tinggal bersamanya. Rumah besar itu, pindah ke sini. Putriku pasti sangat merindukanku." Xuan Yuanrou tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia berhenti berjalan dan melihat ayunan di halaman lain. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di benak saya. Dalam gambar, seorang gadis kecil dengan bunyi bib merah muda dan 2 kuncir sedang duduk di ayunan dengan gembira, dan suaranya yang seperti susu berteriak, "Ibu, Xiaoying akan bermain, hehe." Ibu datang dan dorong Xiaoying. Melihat ayunan 3 kaki jauhnya, mata Xuan Yuanrou kabur dengan air mata, dan dia tidak bisa membantu tetapi berjalan, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuh ayunan, segera, suara dingin tak berujung Suiying Tianzun tiba-tiba meledak. "Berhenti. Apakah kamu berani menyentuh benda-benda dewa?" Dewa itu memotong tanganmu. Mendengar ini, tubuh halus Xuan Yuanrou bergetar, dan dia menundukkan kepalanya untuk segera menarik kembali tangannya yang terulur. Berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, Suiying Tianzun yang membunuh muncul entah dari mana di depan Xuan Yuanrou, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu mengerti aturannya? Ketika kamu datang ke kediaman orang lain, kamu dapat menyentuh barang-barang orang lain dengan santai." Pada saat ini, Mu Zhen Tianzun menatap Xuan Yuanrou dengan tidak senang, lalu menatap Suiying Tianzun, dan berkata,
Sui Tianzun, orang-orang di bawah ini bodoh, dan saya harap Anda diam. Sui Tianzun tiba-tiba melihat ke samping ke arah Mu Zhen Tianzun, apakah Tianzun ini menanyakan sesuatu padamu? Apa yang kamu bicarakan? Menghadapi omelan, kemarahan Mu Zhen Tianzun berkobar di hatinya, tapi dia masih menahan serangan itu. Ini salahku, Tuan Tianzun, untuk menenangkan amarahnya, dan itu semua salahku. Suan Yuanrou buru-buru berkata, Tuan Mu Zhen Tianzun telah mengatakan kepada kami untuk tidak menyentuh barang-barang di rumahmu sebelum datang ke sini. Tanpa menunggu kata-kata Suan Yuanrou, Sui Tianzun mendengar suara yang agak familiar, dan berkata, angkat kepalamu. Ini Tuan Tianzun. Suan Yuanrou mengangkat kepalanya, air mata samar-samar terlihat di matanya. Suan Yuanrou, ini kamu. Ketika Sui Tianzun melihat bahwa itu adalah Suan Yuanrou, niat membunuhnya benar-benar hilang. Sejak upacara ulang tahun Li Ximin dan Li Xin selama ribuan tahun, Sui Tianzun tidak tahu mengapa setelah melihat Suan Yuanrou. Melihat Suan Yuanrou, ada semacam keintiman. Melihat penampilan Suan Yuanrou yang penuh air mata, Tianzun Suiying tersenyum dan berkata, apakah Tianzun ini baru saja membuatmu takut? Suan Yuanrou, kamu terlalu berani, aku membuatmu menangis selama upacara ulang tahun terakhir, kali ini. Apakah Tianzun ini benar-benar menakutkan? Mendengar ini, Suan Yuanrou menggelengkan kepalanya dan buru-buru berkata, tidak, Tuan Tianzun, Anda sama sekali tidak menakutkan. Sui Tianzun tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat ayunan itu dan berkata, ayunan ini dibuat oleh ibuku sendiri sebelum dia lahir. Karena itu, aku tidak suka orang lain menyentuhnya. Maaf, generasi muda mengingatkanmu pada hal-hal menyedihkan. Sekarang, Suan Yuanrou merasa senang di hatinya, dan mengangguk. Pada saat ini, dia memiliki 1000 kata untuk diucapkan kepada Sui Tianzun, tetapi dia tidak dapat berbicara. Tidak masalah. Sui Tianzun tersenyum, meskipun ibuku sudah tiada, dia masih hidup di hatiku. Pada saat ini, bahkan Sui Tianzun meragukan dirinya sendiri. Karena saya tidak pernah membicarakan masalah pribadi dengan orang luar. Tapi dia tidak tahu mengapa, melihat Suan Yuanrou, ada semacam pemikiran yang ingin dia bicarakan. Namun, dia tidak tahu bahwa perasaan mendalam seperti ini adalah ibu dan anak yang menghubungkan hati. Setelah itu, Sui Tianzun melihat kembali ke Mu Zentian dan berkata, jenius kami dari alam dewa asal yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun dari jurang menelan dewa sedang menunggu di istana Tuan Kota. Kita akan bertemu mereka sekarang, dan kemudian kita akan pergi ke God Swallowing Fierce Abyss bersama. Selanjutnya, Mu Zentianzun membawa Tan Yun dan yang lainnya, mengikuti Sui Tianzun ke rumah penguasa kota. Setelah lebih dari 3.000 Raja Suci dari alam Dewa Siyuan yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun abis yang menelan dewa, dia mengambil keduanya. Jenius dari alam dewa besar terbang keluar dari kota dewa asal dan terbang menuju dewa menelan yang jauh. Neraka. Tan Yun dan yang lainnya tahu bahwa alasan mengapa ada sebanyak 3.000 Raja Suci di alam dewa asal yang telah menerima Ower Yuan yang menelan dewa adalah karena Ower Yuan yang menelan dewa ditemukan di wilayah orang lain. Tianzun Senzu yang sangat panjang dan luar biasa, seperti sambaran petir melintasi langit. Di sisi Senzu, ada 214 jenius dari alam dewa Hongmeng, seperti Tan Yun, Suan Yuanrou, dan Li Xin, duduk bersila. Di sisi lain, duduk di tanah, ada lebih dari 3.000 jenius dari alam Raja Suci dari alam dewa asal. Tidak jauh di belakang Tan Yun, Gongsun Sanshan, yang sudah menjadi Raja Suci kelas 9, menatap mata Tan Yun dengan kilatan niat membunuh. Gongsun Sanshan adalah putri tertua Gongsun Zhuangli, dan Gongsunyan, yang dibunuh oleh Tan Yun dalam upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin, adalah adiknya. Pada saat ini, di antara banyak jenius di alam dewa Hongmeng, yang ingin membunuh Tan Yun, bukan hanya Gongsun Sanshan. Namun, karena Tan Yun adalah murid Ling Xia Tianzun, tidak satupun dari orang-orang ini yang ingin membunuh Tan Yun menunjukkan permusuhan apapun terhadap Tan Yun. Malam tiba, Sui Tianzun dan Mu Zhen Tianzun memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi mereka memasuki ruang pelatihan di Senzu. Di Det Senzu, hanya ada 2 jenius dari para dewa. Pada saat ini, di antara para jenius dari alam dewa Siyuan, seorang pemuda mengenakan jubah emas dengan naga bersulam di dadanya mengulurkan jari, menunjuk Suan Yuanrou dan Li Xin, dan menghadapi Raja Suci muda kelas 5 di sampingnya. Dengan samar berkata, Ji Hao,
kedua anak ayam itu baik, pergi dan biarkan mereka berdua datang. Oke, Tuan Gongxi. Ji Hao mengangguk dan bangkit, setelah menjawab, dia berjalan menuju Suan Yuanrou dan Li Xin. Ketika Ji Hao datang ke Li Xin dan Suan Yuanrushen, dia berkata, dua wanita cantik, kami mengundangmu. Suan Yuanrou berkata dengan acuh tak. Acuh, saya tidak tahu. Tapi Li Xin jatuh di telinga tuli. Ji Hao mengerutkan kening, dan suaranya menjadi lebih dingin. Apakah keduanya tuli? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Tanpa menunggu kata-kata Ji Hao, Li Ximin tiba-tiba bangkit dan menatap Ji Hao, siapa nama hantumu? Tes Gading. Ji Hao tersenyum, begitu dia berbicara, Tan Yun berdiri, memandang Li Ximin ke samping dan berkata, Kakak Li, apa yang kamu bicarakan dengannya? Terjebak. Sambil berbicara, Tan Yun menamparkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Ji Hao dengan keras. Engah. Ji Hao membusungkan seteguk darah bercampur dengan dua gigi, dan seketika dia tercengang. Dia adalah satu-satunya putra alam Dewa Siyuan, salah satu dari 12 Raja Besar Tuhan, Jizan, dan dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengalahkannya. Rumput, beranikah kau memukulku? Sebelum kata-kata Ji Hao jatuh, Tan Yun dengan cepat menamparkan wajah Ji Hao. Sambil bernafas, kedua wajah Ji Hao bengkak seperti kepala babi. Kamu memarahi tunanganku, dan Xin tuli, jadi kamu harus bertarung. Tan Yun berkata dengan dingin, apa yang kamu sangat liar di sini. Nak, kamu berani. Pada saat ini, pemuda berjubah emas bermarga Gongxi tiba-tiba berdiri dan menatap Tan Yun. Saat dia bangun, ada lebih dari 3.000 raja suci di sekelilingnya, semuanya dengan aura pembunuh, tampak seperti kepala kuda muda dengan jubah emas. Duduklah untukku. Dengan suara dingin, Sue Ying Tianzun melangkah keluar dari ruang pelatihan dan Mu Zhen Tianzun. Melihat kemarahan Sue Ying Tianzun, lebih dari 3.000 raja suci duduk dengan gemetar, kecuali pemuda berjubah emas. Gongxi Zhengxiong, duduk juga. Sue Ying Tianzun berkata dengan dingin. Ini Tuan Tianzun. Gongxi Zhengxiong menjawab dengan santai, lalu duduk bersila, dan segera menatap Tan Yun dan berkata, Nak, kamu berani menyinggung tuan muda ini, tidak peduli siapa kamu sudah mati. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun tersenyum. Tetapi dia dapat melihat dari dua aspek bahwa identitas pemuda bernama Gongxi Zhengxiong ini tidak sederhana. Yang pertama adalah nama keluarganya, yang sama dengan Si Yuan Zizun Gongxihan. Yang kedua adalah bahwa orang lain diam di hadapan Sue Ying Tianzun, tetapi dia tidak takut pada Sue Ying Tianzun. Tan Yun menebak bahwa Gongxi Zhengxiong kemungkinan besar adalah keturunan Siwon Supreme. Adik junior kecil, apa yang terjadi? Mu Zhen Tianzun memandang Tan Yun dan bertanya, mengapa memukul seseorang? Tan Yun menunjuk Gongxi Zhengxiong dan berkata, Tuan saudari, orang ini yang menyebabkan masalah ini. Dia menganiaya Rower dan Xin. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, dia disela oleh Gongxi Zhengxiong, itu omong kosong. Tuan muda ini hanya ingin mengundang dua wanita cantik untuk datang untuk sebuah cerita. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu memprovokasi masalah? Apakah wanita ini mengenalmu? Li Xin memarahi dengan dingin, tidak tahu malu. Sombong. Apakah Anda tahu siapa tuan muda ini? Gongxi Zhengxiong berkata dengan tajam, tuan muda ini adalah cucu tertinggi Siwon, segera minta maaf kepada tuan muda ini, jika tidak, tuan muda ini ingin kamu terlihat baik. Begitu kata-kata ini keluar, salah satu dari banyak jenius di alam Dewa Hongmeng terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Si Yuan Supreme adalah leluhur Gongxi Zhengxiong. Mu Zentian memandang Gongxi Zhengxiong, mengerutkan kening, bahkan jika kamu adalah cucu Tuan Siwon, kamu tidak bisa sombong dan mendominasi di sini. Juga, orang yang ingin kamu aniaya adalah permata di telapak tangan tuanku. Jika Tianzun ini memberitahu Tuan Siwon Supreme tentang masalah ini, saya tidak berpikir Tuan Siwon akan menyetujui tindakanmu. Mendengar ini, Gongxi Zhengxiong tersenyum tipis, lalu mengabaikan Mu Zhen Tianzun, memejamkan mata, dan mencibir dalam hatinya, kedua anak ayam ini adalah wanita yang dijaga tuan muda ini, dan tuan muda ini harus mendapatkannya. Diam-diam di sini, Gongxi Zhengxiong memberi Ji Hao, yang dipukuli menjadi babi oleh Tan Yun, transmisi suara yang kejam, Ji Hao. Ketika kamu memasuki God Swallowing Abyss, tuan muda ini akan membunuh anak itu untukmu dan melampiaskan amarahmu. Petik 2. Pada saat yang sama,
di langit di luar kota Dewa Siyuan, gerbang ruang dan waktu muncul. Kemudian, Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Titan, Zhan Peng, Gongsun Zhuangli, Ma Boxiang, gerbang waktu dan ruang terbang keluar, tergantung di langit. Raja Dewa Tertinggi memandang kerumunan dan berkata melalui transmisi suara, semuanya, mari kita berpisah dan pergi ke perbatasan alam Dewa Sumber, temukan Raja Dewa dari alam Dewa Sumber, dan biarkan mereka dan bawahan yang berpartisipasi, di Dewa yang melahap bunuh Jing Yun. 1 tahun kemudian, kita akan bertemu lagi, dan kemudian kembali ke alam Dewa Hongmeng. Kerumunan cocok, dan kemudian mereka memasuki kota Dewa Siyuan dengan lancar, dan melalui susunan teleportasi kota Dewa Siyuan, butuh 4 bulan untuk mencapai benteng perbatasan alam Dewa Siyuan. Tahun-tahun berlalu, 9 bulan kemudian. Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Titan, Zhan Peng, Gongsun Zhuangli, Ma Boxiang, ketujuhnya kembali ke kota Dewa asal sesuai jadwal, dan butuh 1,5 tahun lagi untuk melewati gerbang ruang dan waktu kembali ke benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng, kota militer tertinggi. Di Istana Para Dewa, Aula VIP, 7 orang berbicara tentang anggur. Raja Dewa Tertinggi mengangkat gelasnya dan berdiri, menatap keenamnya sambil tersenyum, menghitung waktu. Kekacauan kecil Jing Yun akan segera mencapai jurang sengit yang menelan dewa. Pergi kali ini, God Swallowing Fierce Abyss adalah tempat pemakaman anak-anak Jing Yun. Ayo bersulang dan rayakan kematian anak Jing Yun terlebih dahulu. Mendengar ini, keenamnya tertawa keras dan meminum alkohol kuat di gelas. Di hati ketujuh, Tan Yun mati kali ini. Pada saat yang sama, alam Dewa Siyuan, wilayah barat, memiliki lautan luas, Siyuan Shanhai. Langit dan bumi sepadat kabut. Sueying Tianzun mengemudikan Shenzhou, membawa Mu Zhen Tianzun, Tan Yun, Gongzi Zhengxiong dan lainnya, berlayar ke laut dan langit asal para dewa, dan melintasi para dewa langit dan bumi yang sangat kaya. Tan Yun, aku sudah terbang begitu lama, dan aku tidak tahu kapan aku akan tiba. Li Xin mengerucutkan mulut ceri kecilnya dan bergumam. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Sueying Tianzun menjelaskan, God Swallowing Ferocious Abyss terletak di kedalaman laut ilahi asal dan diperkirakan akan tiba dalam 7 hari. 7 hari kemudian, Sueying Tianzun mengendalikan Shenzhou dan berhenti terbang di atas laut dari Xiyuanshan. Tan Yun berhenti di tepi Shenzhou dan melihat ke bawah dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Tapi di Laut Biru, pusaran air dengan diameter 98.000 mil mulai terlihat. Gelombang turbulen di pusaran air melonjak ke langit, dalam dan sangat dalam. Melihat ke bawah, pusaran air raksasa itu seperti mata Tuhan, yang telah dibuka sejak awal sumber laut. Pusaran air raksasa yang menakutkan seperti itu adalah pintu masuk ke God Swallowing Fierce Abyss. Sueying Tianzun melihat kembali ke semua orang, dan berkata, menurut waktu yang disepakati, para jenius dari Saint King Stage di Chaos God Realm akan datang dalam 3 hari. Kami menunggu di sini selama 3 hari. Setelah mereka tiba, Tianzun ini akan mengantarmu ke Abyss of Devouring God. Alasan mengapa Sueying Tianzun diperlukan untuk mengawal adalah karena pintu masuk Abyss Fierce yang menelan dewa terletak di kedalaman laut ilahi Siyuan, dan ada binatang laut yang kuat di laut. Belum lagi binatang Raja Suci, bahkan binatang Raja Suci kelas 9, dan bahkan binatang Raja Dewa. Tanpa pengawalan Sueying Tianzun, Tan Yun dan yang lainnya mungkin telah ditelan oleh binatang laut yang kuat begitu mereka memasuki pusaran raksasa. 3 hari kemudian, senja. Sebuah kapal raksasa Shenzhou berlayar dari langit seperti kilat. Di depan Shenzhou berdiri Chaos Tianzun yang luar biasa, dan di belakangnya lebih dari 700 Raja Suci berdiri dengan hormat. Raja-raja suci ini semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik di alam dewa kekacauan. Chaos Tianzun mengendalikan Shenzhou, melayang di langit di atas Swallowing God Fierce Abyss, menghadap Sueying Tianzun dengan kepalan tangan dan berkata, aku sudah menunggu. Sueying Tianzun menganggukkan kepalanya dan berkata, karena kamu di sini, maka kamu dan aku akan mengawal para jenius dari 3 dewa utama ke jurang dewa menelan. Iya, ketika Chaos Tianzun menjawab, suara tawa tua terdengar dari langit, Tuan Sueying Tianzun tunggu sebentar. Sueying Tianzun melihat ke belakang, dan melihat 7 tetua berambut abu-abu terbang dengan kecepatan tinggi di atas laut, dan dalam sekejap mata, mereka terbang ke langit dan mendarat di Shenzhou. 7 tetua semuanya adalah Raja Dewa dari alam dewa asal,
yaitu Raja Dewa Yingkun, Raja Dewa Zuping, Raja Dewa Kuyi, Raja Dewa Sisong, Raja Dewa Fang Yu, Raja Dewa Weisu, dan Raja Dewa Lingguan. 7 Raja Dewa dari alam dewa asal adalah teman hidup dan mati dari Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Titan, Zhan Peng, Gongsun Zhuangli, dan Ma Boshang. Tujuan dari 7 Raja Dewa datang secara alami adalah untuk memberitahu keturunan mereka tentang pembunuhan Jing Yun. 7 Raja Dewa datang, mengapa? Sueying Tianzun bertanya. 7 Raja Dewa segera mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada keturunan mereka. Iya, Sueying Tianzun mengangguk. Setelah itu, 7 Raja memanggil 5 orang muda dan 2 wanita di Shenzhou ke pihak mereka, dan mengatur penghalang kedap suara. Setelah beberapa saat, penghalang kedap suara diangkat, dan 7 dewa dan Sueying Tianzun pergi setelah pergi dengan 7 sinar cahaya. Tan Yunjian sedikit mengernyit, dan menemukan keturunan 7 dewa di Shenzhou, menyaksikan kilatan niat membunuh di matanya. Mungkinkah 7 raja berbakat datang ke sini dengan tujuan membiarkan mereka membunuhku? Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, dengan niat membunuh di dalam hatinya, aku ingin membunuh Lao Su akan membiarkan kalian semua mati. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, Sueying Tianzun memandang Tan Yun dan yang lainnya, selanjutnya, Tianzun ini akan memberitahumu sesuatu, dan kemudian dia akan berbicara dengan Chaos Tianzun untuk mengantarmu ke jurang sengit Dewa Menelan. Dengarkan baik-baik, semua orang berkata serempak, ini Tuan Tianzun. Alis Sueying Tianzun sedikit mengernyit, dan suara yang menyenangkan terdengar jelas di telinga semua orang. Pintu masuk God Swallowing Abyss memiliki penghalang yang diatur oleh kekuatan alam semesta terakhir. Bahkan Tuanku dan Tuan Chaos tidak dapat menembus penghalang. Maka sangat mungkin pesona ini diatur oleh dewa leluhur di alam semesta terakhir. Tuanku dan Tuan Primal Chaos secara paksa melepaskan kesadaran ilahi mereka dan memasuki jurang Dewa Menelan. Mereka menemukan keberadaan api dan samar-samar melihat keberadaan kota-kota kuno. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa ada harta surga, materi dan bumi, senjata ajaib di alam semesta terakhir. Kali ini, tujuan sebenarnya dari membiarkan 3 dewa utama jenius bergabung untuk memasuki jurang menelan dewa adalah untuk memungkinkan Anda menyelidiki jurang menelan dewa sambil berburu harta karun. Mengapa Anda selamat dari kehancuran kosmik terakhir? Dalam proses berburu harta karun, jika Anda menemukan sesuatu yang aneh, Anda dapat menggambarnya setelah Anda meninggalkan God Swallowing Ferocious Abyss, dan memberikannya kepada penguasa surgawi Anda sendiri atau penguasa surgawi yang kacau. Jika penemuan seseorang berharga, Tuan dan Tuan Chaos saya pasti mendapat hadiah besar, mengerti? Setelah semua orang mendengar kata, hadiah, mata mereka berbinar dan mereka berteriak, Junior mengerti. Sueying Tianzun berkata lagi, selain itu, Anda semua jenius dari 3 dewa utama. Setelah memasuki God Swallowing Abyss, Anda harus saling mendukung dan tidak bertarung secara pribadi. Tidak peduli siapa yang melanggar perintah, Anda akan dihukum berat. Begitu kata-kata itu jatuh, Sueying Tianzun menyingkirkan Shenzhou, dan menyelam lebih dulu. Yang lain mengikuti satu demi satu. Tidak lama kemudian, di antara para jenius dari 3 alam dewa besar dalam kehampaan, hanya Tan Yun, Suanyuan Rou, Li Xin, dan Li Ximin yang tersisa. Yuner, tunggu. Chaos Tianzun tersenyum dan terbang di langit, melayang di samping Tan Yun. Saya telah melihat Tuan Tianzun. Tan Yun membungkuk. Kamu tidak perlu sopan. Chaos Tianzun memandang Tan Yun, dan menasihati, Yuner, meskipun God Swallowing Sorrowful Yuan memiliki harta surga dan bumi, itu juga berbahaya. Kekuatanmu lebih kuat dari Xin dan Ximin. Setelah masuk, kamu mencoba untuk tetap bersama sebanyak mungkin. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu harus melindungi saudara dan saudari mereka. Tan Yun membungkuk dan berkata, Tuan Tianzun, yakinlah bahwa generasi muda akan melindungi Xin dan Ximin. Hahaha, itu bagus. Chaos Tianzun tersenyum, ayo pergi, aku akan membawamu masuk. Setelah itu, lengan kanan Tianzun Chaos menjentikan ringan, dan segera, 4 tirai cahaya yang kacau menyelimuti Tan Yun, Suanyuan Rou, Li Xin, dan Li Ximin. Segera, penguasa surgawi Chaos terbang ke pusaran raksasa, dan keempat Tan Yun merasa kekuatan pengikat tak terlihat menyelimuti mereka, dan bergegas ke air dingin bersama mereka. Chaos Tianzun membawa Tan Yun dan mereka berempat, terbang ke pusaran raksasa, menyelam ke laut ilahi asal, dan tenggelam dengan cepat di laut.
Mu Zentianzun mengikuti dengan cermat. 6 jam kemudian, Tianzun Chaos dan keempat orang itu tiba di dasar Laut Ilahi asal, bertemu dengan Tianzun Suiying dan para jenius dari 3 dewa utama. Pada saat ini, semua orang melihat melalui air laut dan dengan jelas melihat monumen Dewa Putih setinggi 1 juta kaki, seperti gunung yang berdiri di dasar laut. Prasasti dewa diukir dengan serangkaian formasi berliku, yang masing-masing tampaknya memberi kehidupan, seperti naga, meluncur perlahan di prasasti dewa. Saat berlayar, kekuatan 5 elemen menyebar dari pola formasi dan mengaduk air laut. Ini adalah penyebab sebenarnya dari pusaran raksasa. Ayah, bagaimana cara masuk? Li Xin memandang Chaos Tianzun, cukup penasaran. Chaos Tianzun berkata, pola terlarang dari monumen dewa ini hanya mempengaruhi para dewa di atas panggung Raja Suci. Anda hanya perlu mendekati monumen dewa dan Anda akan tersedot ke dalamnya. Setelah masuk, kamu akan tersebar dan segera dikirim. Setelah itu, Chaos Tianzun memandang orang-orang dan berkata, selanjutnya, Tianzun ini, Suiying Tianzun, dan Mu Zhen akan menunggumu selama 20 tahun. 20 tahun dari sekarang, kamu harus keluar tepat waktu dan menunggu tanggal kedaluarsa. Selanjutnya, untuk mengetahui situasi hidup dan mati Anda di dalam, Ben Tianzun sekarang membuat lampu kehidupan untuk Anda. Cincin dewa di antara jari-jari Chaos Tianzun sering berkedip, dan lampu kehidupan melayang di depan semua orang. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya semua memisahkan sinar kekuatan jiwa dan menyerapnya ke dalam lampu kehidupan. Tiba-tiba, total lebih dari 4.200 lampu kehidupan membakar api berkabut. Mulai masuk. Dengan perintah Chaos Tianzun, segera, lebih dari 700 Raja Suci dari Chaos God Realm terbang ke monumen 1.000.000 kaki, dan mereka ditelan ke dalamnya. Segera setelah itu, lebih dari 3.300 Raja Suci dari alam dewa asal juga terbang ke monumen Dewa Putih. Jing Yun, semoga berhasil. Setelah Gongsun Sanshan dengan dingin ditransmisikan ke Tan Yun, dan para jenius dari alam Dewa Hongmeng, mereka juga terbang ke monumen 10.000 Dewa Zhang. Tan Yun tersenyum, dan kemudian, menatap Suan Yuanrou, Li Ximin, dan Li Xiyin, dia berkata dengan suara yang dalam, setelah kita masuk, kita akan bertemu di ujung Zhengdongfang di God Swallowing Abyss, dan kemudian kita akan berburu harta karun, bersama. Iya, Li Xiyin menatap Tan Yun dengan cemas, hati-hati. Kamu juga. Setelah Tan Yun tersenyum sedikit, cincin itu menyala, dan Renzun tertinggi Senzu melayang di depan Suan Yuanrou, Rower, pegang Senzu. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu akan mengorbankan Senzu untuk melarikan diri. Suan Yuanrou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus menyimpannya. Tanpa menunggu kata-kata Suan Yuanrou, Tan Yunxing berkata dengan tulus, Senzu, simpanlah, jadi aku bisa merasa lebih nyaman. Baiklah kalau begitu. Suan Yuanrou tersenyum dan menempatkan Senzu di atas ring dengan hati yang manis. Kemudian, ketika Tan Yun dan mereka bertiga hendak terbang ke monumen, terdengar suara surga dari belakang, adik, tunggu sebentar. Tan Yun melihat ke belakang dan bertanya, Tuan Saudari, ada apa? Jari Mu Zentianzun kian-kianyu pada cincin itu bersinar dengan cahaya perak, dan sepasang sepatu bot pria perak putih muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Mata Tan Yun berbinar, dan dia diam-diam berkata, artefak luar biasa tingkat 9, atau artefak terbang. Adik junior kecil, saya mendengar dari guru di awal bahwa setelah saya menambahkan adik muda, saya meluangkan waktu untuk memperbaiki sepasang sepatu bot dan saya ingin memberikannya kepada Anda. Mu Zentian tersenyum dan berkata, kamu menerimanya. Terima kasih, Tuan Suster. Tan Yun sangat senang. Dengan sepatu bot ini, kecepatan gerakannya akan meningkat tajam. Ini tidak diragukan lagi merupakan senjata ajaib untuk melarikan diri. Tan Yun juga tahu bahwa dengan ranahnya saat ini, dia bisa memainkan 60% kekuatan artefak terbang luar biasa tingkat ke-9. Ditambah dengan penggunaan Magnificent Steps, kecepatan gerakannya sebanding dengan Saint King kelas 9. Pada saat yang sama, arus hangat melonjak di hati Tan Yun, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih ketika dia melihat Mu Zentianzun. Tan Yun segera mencelupkan darahnya dan mengenali Tuhan, dan segera, dalam satu pemikiran, sepatu botnya diletakkan di atas kakinya. Selanjutnya, Tan Yun, Suan Yuanrou, Li Ximin, dan Li Xiyin terbang ke monumen. Ketika mereka berempat berada 100 kaki dari monumen dewa, seekor paus yang menelan kekuatan seperti bulan sungai menyelimuti keempat Tan Yun dan menyedot mereka ke dalam monumen dewa.
Segera, Tan Yun merasakan pusaran langit dan bumi. Perasaan ini datang dengan cepat dan menghilang lebih cepat. Detik berikutnya, Tan Yun muncul di atas danau gunung yang hijau. Tan Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa langit berwarna abu-abu, dan sedikit terengah-engah. Pada saat yang sama, tidak ada bintang, matahari, bulan, atau awan putih di langit. Keheningan itu menyejukkan. Selain itu, bahkan tidak ada jejak langit dan bumi di God Swallowing Abyss, dan Tan Yun merasakan kekuatan tak terlihat menelan kekuatan ilahi di tubuhnya. Tan Yun berdiri di udara, melepaskan kesadaran ilahinya, dan menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah itu, Tan Yunjian mengerutkan kening. Dengan kesadaran surgawinya yang sebanding dengan Raja Suci kelas 5, dia hanya bisa menempuh jarak ribuan mil. Itu benar, itu 1000 mil jauhnya. Dalam jurang ganas Dewa Menelan ini, ada kekuatan tak terlihat yang menahan pelepasan kesadaran ilahi, dan telah diatur untuk menelan susunan kekuatan ilahi. Tan Yun diam-diam berpikir di sini, memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan pola formasi terlarang pada prasasti Dewa Sejuta Meter muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Tan Yun membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Sue Ying, larangan pada monumen dewa memang berasal dari dewa leluhur. Bahkan jika aku ingin memecahkannya, aku tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Juga, di alam semesta terakhir, hanya ada 2 dewa leluhur, ayah saya dan dewa leluhur cucu tertua. Saya telah memperoleh ingatan ayah saya tentang semua surga. Jika larangan pada tablet dewa diatur oleh ayah saya, maka saya pasti bisa melihat metode cracking. Karena tidak bisa dibobol, maka Tan Yun terkejut, kalau begitu orang yang memasang larangan di monumen itu pasti cucu leluhur. Dan waktu dan ruang independen dari God Swallowing Abyss seharusnya adalah dewa leluhur cucu tua, dilindungi oleh kekuatan gaib yang agung, dan ia telah selamat dari kehancuran kosmik terakhir. Ayahku berkata bahwa dewa leluhur cucu sangat mungkin tidak mati. Jika dia tidak mati, sudah lama sekali sejak kehancuran kosmik terakhir, mengapa dia tidak muncul? Karena belum muncul, sangat mungkin dia tertidur seperti Yuyan. Jika kamu tertidur, apakah kamu akan berada di God Swallowing Abyss? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh, datang dari belakangnya. Tan Yun berdiri di langit dan tiba-tiba berbalik, tetapi melihat seorang pemuda kelas 6 dari Saint King di atas danau, memegang pedang ajaib, muncul di atas kepalanya dengan sangat cepat, menatapnya dengan merendahkan, dan berkata sambil tersenyum. Jing Yun, bajingan, membunuh 2 sepupuku. Hari ini, pamanku Ma, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Mendengar ini, Tan Yunang menatap pemuda di Jinpao, dengan niat membunuh yang tidak terselubung di mata bintangnya. Namamu Mabo, lalu kedua sepupumu, jika tebakanku benar, mereka adalah Malin dan Maliao, kan? Petik 2. Katakanlah, siapa Mabo Shang? Apakah paman atau pamanmu? Mabo dengan tegas berkata, iya. Malin dan Mali adalah 2 sepupuku. Mabo Shang adalah pamanku. Haha. Tan Yun mencibir, Mabo Shang memintamu untuk membunuhku. Tidak, kamu tidak ingin memfitnah pamanku. Mabo dengan sungguh-sungguh berkata, itu adalah ide tuan mudaku untuk membunuhmu. Tanpa menunggu kata-kata Mabo, dia dipotong oleh Tan Yun dengan acuh tak acuh. Idiot, kamu mengatakan ini, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Sudah kubilang, Mabo Shang tidak membiarkanmu membunuhku, tapi... Suara Tan Yun berhenti, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, matilah kamu. Mendengar ini, Mabo tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu idiot dari orang suci kelas 3, apakah kamu tahu alam apa tuan muda ini? Sudah kubilang, tuan muda ini adalah Raja Suci kelas 6, dan dia bisa menusukmu sampai mati dengan 1 jari. Hari ini tuan muda ini membunuhmu dan membalaskan dendam kedua sepupuku. Jing Yun, matilah. Ledakan. Kekuatan agung Raja Angin Suci melonjak di tubuh Mabo, memegang pedang ajaib dengan atribut angin. Dia mengangkat pedang sepanjang 10.000 meter, menghancurkan kekosongan, dan menabrak Tan Yun dengan agresif. Ketidakpedulian. Tan Yun mencibir. Jika Anda mengaktifkan sepatu bot luar biasa tingkat 9, kecepatannya tidak lebih rendah dari Raja Suci tingkat 9, dan kemampuan Anda sendiri sudah cukup untuk membunuh Raja Suci tingkat 8. Bahkan jika Anda menghadapi Raja Suci tingkat 9, Anda akan memiliki pertempuran. Bahkan jika formasi pedang ilahi Hongmeng Tu dan seni pembunuh ilahi Hongmeng tidak digunakan,
berapa banyak Raja Suci kelas 7 tidak cukup untuk membunuh diri mereka sendiri, dan mereka tidak takut menghadapi Raja Suci kelas 8, apalagi yang ke-6, kelas Saint King Mabo di depannya. Bukan aku yang mati, tapi kamu. Wajah Tan Yun dingin, dan dia menggunakan langkah suci Grand Meng, melayang ke langit dengan tangan kosong. Menghadapi Mabo, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan senjata ajaib apapun. Wow, seperti hantu, Tan Yun menarik busur dari danau, melompat ke udara dan dengan cepat melewati cahaya pedang yang ditebas, dan langsung muncul di atas kepala Mabo. Hah? Bagaimana dengan orang-orang? Mabo mengerutkan kening, tetapi setelah melihat cahaya pedang membelah langit, sosok Tan Yun menghilang di kehampaan di bawah. Saat Mabo bingung, boom. Kekosongan di atas kepalanya runtuh. Dia mendongak, dan wajahnya pucat karena ketakutan. Saya tidak tahu kapan Tan Yun muncul di atas kepalanya dan menghentakkan gunturnya. Tan Yun terinjak begitu cepat, Mabo yang tidak bisa mengelak, memegang pisau ajaib dengan sekarung cahaya, dan berjalan menuju kaki kanan Tan Yun yang terinjak. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, Tan Yun melayang di udara dan menghilang di mata Mabo yang ketakutan. Bukan karena Tan Yun menghilang, tapi Tan Yun bergerak sangat cepat sehingga Mabo tidak bisa menangkapnya sama sekali. Bayangan kematian mengikis hati Mabo, dan Mabo berteriak, "Jing Yun, kamu hanya orang bijak kelas 3, tetapi kecepatannya sangat cepat, apa yang terjadi?" Tidak ada komentar. Ketika suara acuh tak acuh terdengar, Tan Yun berbalik dari belakang Mabo, dan menamparkan bahu kiri Mabo. Retakan, ledakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, kabut darah terisi, bahu kiri Mabo meledak, lengannya yang patah disemprotkan dengan darah yang jatuh ke dalam kekosongan, memunculkan semprotan, dan jatuh ke danau hijau yang suram. Darah di lengan yang patah terus-menerus meleleh ke danau. Di atas danau, Mabo yang kehilangan tangan kirinya terkikis oleh telapak tangan Tan Yun. Saat tubuhnya jatuh dalam kehampaan, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Bakat Tan Yun bisa saja membunuh Mabo dengan satu telapak tangan, tapi untuk sementara berubah pikiran. Dia tahu bahwa Marmer belum mati saat ini. Karena begitu Mabo terbunuh, 3 yang mulia surgawi di luar jurang Fierce Dewa Pemakan akan memadamkan lampu kehidupan mereka dan mengetahui kematian mereka. Tan Yun tidak ingin menarik perhatian ketiga yang mulia surgawi terlalu cepat. Tan Yun memutuskan untuk memenjarakan Mabo terlebih dahulu, dan kemudian membunuhnya saat dia meninggalkan jurang sengit yang menelan dewa. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melangkah keluar dengan tendangan voli dan melintasi jarak puluhan ribu kaki. Tangan kirinya tiba-tiba terjulur dan menjepit leher Mabo. Retakan. Ah tidak. Tan Yun mengangkat Mabo dengan tangan kirinya, mengepalkan tangan kanannya, dan dengan kejam menghancurkan bahu kanannya, lengan kanannya meledak. Ledakan. Segera, kaki kanan Tan Yun berayun di udara, dan darah memercik, menendang lutut Mabo, dan 2 kaki patah jatuh ke danau. Ah! Teriak Mabo. Dia kehilangan anggota tubuhnya, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan memohon, "Jing Yun, aku salah, tolong jangan bunuh aku, tolong." Petik 2. Tan Yun menutup telinga, dan dengan jentikan jarinya, kekuatan suci melesat ke alis Mabo, membatasi kolam spiritual Mabo. Pada saat ini, Tan Yun tidak menyadari bahwa di danau hijau di bawah, bagian tubuh ungu dan biru menggeliat dengan tenang, membuat mereka sangat melumpuhkan. Ketika hewan besar yang tidak dikenal itu menggeliat di danau, tunggul Mabo di danau menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Itu pasti tertelan olehnya. Di atas danau, Tan Yun mengorbankan menara Ling Qiao, dan segera melemparkan Mabo, yang kehilangan anggota tubuhnya dan lemah, ke lantai pertama menara Ling Qiao. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun meletakkan menara Ling Qiao di belakang telinga kanannya dan hendak terbang menuju langit timur. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang menakutkan, naik dari danau di bawah, menutupi dirinya sendiri. Ketika Tan Yun membungkuk untuk melihatnya, pemandangan di depan matanya membuatnya merasa ketakutan. Wow, gelombang biru sangat besar, dan di dalam kabut memenuhi air, makhluk besar muncul dari air. Ini adalah ular piton raksasa dengan ketebalan 1000 kaki dan panjang 100.000 kaki berwarna ungu dan biru. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, ada perbedaan lain antara itu dan piton. Di tengah kepalanya, ada satu tanduk setinggi 100 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu, dengan busur berkedip. Selain itu, raksasa ini hanya memiliki satu mata ungu raksasa. Itu mengangkat kepalanya di danau dan menatap Tan Yun.
Tatapannya yang dalam seperti tatapan kematian. Tiba-tiba, napas kuno memenuhi tubuhnya, membuat Tan Yun merasa gemetar. Karena Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa raksasa ini adalah binatang suci kuno yang dikenal karena kebrutalannya, seekor naga, ular, binatang bermata ungu, dan binatang suci kelas 9. Tan Yun bahkan tahu lebih banyak bahwa binatang purba ini adalah produk dari alam semesta terakhir, dan reputasinya sebanding dengan naga emas 12 cakar dan naga iblis 12 cakar. Jangan melihatnya sebagai binatang suci kelas 9, tetapi selama terjerat olehnya, Tan Yun tidak ragu bahwa ia dapat membunuh dirinya sendiri dalam hitungan menit. Ras manusia yang rendah hati, apakah kamu melakukannya sendiri atau dewa? Naga ular Zitong Bis meludah, dengan tatapan sengit di matanya. Apakah ada pilihan lain? Tan Yun berpura-pura tenang, berpura-pura tidak takut pada ular naga dan binatang bermata ungu. Tidak, nada naga ular Zitong Bis dikonfirmasi. Jangan terlalu yakin untuk saat ini. Tan Yun berkata, bagaimana dengan kesepakatan? Apa kesepakatannya? Murid raksasa naga ular ungu menunjukkan ekspresi penasaran. Tan Yun berkata, mari kita berteman, dan kemudian aku akan membawamu keluar dari tempat yang gelap ini. Bisakah kamu mengeluarkan dewa itu? Suara naga ular ungu murid binatang itu bersemangat, dan segera, sepertinya memikirkan sesuatu, dan murid raksasa itu menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Manusia sialan, kamu berani menggoda dewa. Pola larangan yang ditetapkan oleh para dewa khusus untuk dewa, kamu tidak bisa mengeluarkanku sama sekali. Kamu manusia yang licik, matilah. Tunggu. Tan Yun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku bersumpah, aku bisa membukanya. Selama kamu tidak melakukan apapun padaku, aku akan membawamu keluar dari sini. Jika kamu melanggar sumpah, kamu tidak akan mati. Petik 2. Melihat Tan Yun bersumpah, naga ular Purple Eyed Beast terdiam lama, dan kemudian berkata, oke, dewa setuju. Tan Yun diam-diam menghela nafas lega, mengepalkan tinjunya dan berkata, binatang bermata ungu ular naga senior, junior disebut Jing Yun. Mendengar ini, ada sedikit rasa ingin tahu di mata raksasa binatang mata ungu ular naga. Bayi kecil, bisakah kamu benar-benar mengenali dewa? Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum, senior, Anda adalah salah satu dari 3 binatang mitos kuno di alam semesta terakhir. Bagaimana generasi muda Anda bisa tahu itu? Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, binatang bermata ungu ular naga itu berubah, tubuh, 100.000 kaki tubuhnya menghilang, dan kemudian dia berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah ungu berusia sekitar 90 tahun. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, dia masih hanya memiliki pupil ungu di dahinya, yang terlihat dingin pada pandangan pertama. Naga ular binatang bermata ungu berkata, Xiao Yunzi, kamu baru saja mengatakan apa yang terjadi di alam semesta terakhir. Tan Yunjian mengerutkan kening, senior, tidakkah kamu tahu bahwa alam semesta tempat kamu berada sebelumnya telah hancur? Ketika Tan Yun bertanya, Tan Yun merasa bahwa binatang naga bermata ungu itu sangat sulit. Tan Yun curiga bahwa naga ular dan binatang bermata ungu dulunya kuat, jika tidak, dengan alam binatang suci kelas 9, dia pasti tidak akan mengaku sebagai dewa. Alam semesta apa yang telah sangat hancur? Tubuh tua ular naga bermata ungu itu bergetar, dan berkata dengan tidak percaya, apakah ini benar? Iya, senior, itu benar. Kata Tan Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ular naga dan binatang bermata ungu bergumam pada dirinya sendiri, dengan tuannya, bagaimana alam semesta bisa benar-benar hancur? Mungkinkah tuannya juga mengalami kecelakaan? The Dragon Snake Purple Eyed Beast tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun, dan bertanya, cepat beritahu dewa ini, apakah Lord Eternal Ancestor masih hidup? Tan Yun terkejut, tuanku leluhur abadi, mati untuk menyelamatkan putranya. Mendengar ini, tubuh tua naga ular Zitong Bis bergetar hebat, dan air mata di pupil ungu meluncur ke pipi yang keriput, dan mulai menangis seperti anak kecil. Tuan, oh, bagaimana kau bisa mati? Oh, kau adalah leluhur abadi, bagaimana kau bisa mati, oh. Melihat binatang bermata ungu ular naga yang melolong, mata Tan Yunsing menunjukkan kesedihan yang mendalam, dan menghibur, almarhum sudah pergi, senior, jangan terlalu sedih. Sambil menangis, naga ular binatang bermata ungu meraung pada Tan Yun, nak, dasar omong kosong. Tuan dewa belum mati. Tuanku adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di alam asal Shinto. Saat itu,
Hanya Tuan dan Dewa leluhur cucu tertua yang telah berkultivasi ke alam asal-asal ilahi. Tuanku berkata bahwa pembangkit tenaga listrik dari alam asal Shinto memiliki 90% harapan untuk selamat dari kehancuran kosmik, bagaimana mungkin Tuanku mati? Tidak, kamu pasti berbohong kepada Dewa. Setelah mendengarkan, mata Tan Yunsing berlinang air mata, aku juga ingin ayahku mati, tetapi ayahku memang jatuh. Ayah. Ular naga dan binatang bermata ungu menatap Tan Yun, dengan niat membunuh, kentut. Kamu manusia? Beraninya kamu berpura-pura menjadi Tuan Xiao, anak tuanku. Dewa lebih suka tinggal di kandang ini untuk menghancurkanmu. Setelah itu, naga ular Purple Eyed Beast tiba-tiba menembak ke arah Tan Yun, menjulurkan telapak tangan kanannya yang kurus, dan menepuk dada Tan Yun. Tembakan telapak tangan, dan segera, ruang di atas danau runtuh. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Merasakan nafas telapak tangan, Tan Yun terkejut. Armor Dewa Abadi. Di pikiran Tan Yun, segera, di antara cahaya perak cincin dewa, satu set baju besi dewa perak yang memancarkan aura kuno, berubah dari permukaan tubuh Tan Yun. Minum. Tan Yun mengepalkan tangan kanannya, kekuatan Great Sage Hongmeng memenuhi tubuhnya, dan tinju kanannya tiba-tiba pecah. Ledakan. Boom! Pada saat tinju dan telapak tangan, sekelompok badai energi meledak berkeping-keping, dan akibat yang kuat menelan. Kekosongan, menyebabkan kekosongan runtuh satu demi satu. Engah! Di lubang besar di ruang gelap, Tan Yun, yang mengenakan baju besi abadi, menyemprotkan darah dari mulutnya, dan dibombardir puluhan ribu meter. Wah! Ada dua kali, tapi aku tidak mati. Dengan suara acuh tak acuh, ular naga dan binatang bermata ungu terbang melintasi langit dan muncul di depan Tan Yun dalam sekejap mata. Tangan kanan kurus itu berubah menjadi cakar dan mencubit leher Tan Yun. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat. Dari luar, dia tidak terluka, tetapi seluruh lengan kanannya di Eternal God Armor sudah berdarah. Tan Yun tidak ragu bahwa jika dia tidak memiliki tubuh pelindung ilahi yang abadi, lengan kanannya sudah berada di bawah telapak binatang bermata ungu ular naga, dan tulangnya telah patah. Nak, kamu mati sekarang. Suara binatang bermata ungu ular naga berhenti tiba-tiba. Dia melihat nafas yang memenuhi tubuh Tan Yun dan berkata, ini hanya tersedia untuk tuanku dan Tuan Muda Xiao. Kekuatan Hongmeng. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Dan, ular naga dan binatang bermata ungu menatap baju besi dewa abadi di tubuh Tan Yun, dan gemetar, seperangkat baju perang ini mengenalinya. Ini adalah artefak tertinggi tingkat tinggi yang dibuat oleh tuanku, dan itu dibuat oleh tuan untuk Tuan Muda Xiao dari. Omong-omong, naga ular Purple Eyed Beast dengan cepat melepaskan tangan kanan Tan Yun. Di mata ungu berlumpur, ada 7 titik kegembiraan dan 3 titik kebingungan. Kamu benar-benar Tuan Muda Xiao. Apakah kamu Jenderal Dewa Kuno Abadi? Tan Yun batuk seteguk darah dan mengangguk. Aku adalah Tuan Muda Xiao di mulutmu, Jenderal besar para Dewa Kuno yang abadi. Adapun mengapa penampilan saya berubah, itu karena saat itu, ketika cucu leluhur menangkap saya dan ingin membunuh ayah saya bunuh diri, dan kemudian ayah saya membuat saya bereinkarnasi. Jika Anda masih tidak percaya, saya akan menunjukkan gambar memori dan Anda akan mengerti. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, kilatan kekuatan suci memadatkan gambar memori dari kehampaan. Lokasi dalam gambar memori adalah kedalaman makam para dewa abadi di alam abadi 9 surga Hongmeng. Ular naga dan binatang bermata ungu melihat dalam video bahwa Tan Yun membuka peti mati leluhur dengan mayat raksasa di dalamnya, dan baju besi dewa abadi, batu nisan tanpa kata, dan slip batu giok ditahan. Pada saat ini, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan slip batu giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada ular naga dan binatang bermata ungu, ini ditinggalkan oleh ayahku. Kamu bisa memahaminya setelah membacanya. Setelah mengambil slip giok, ular naga dan binatang bermata ungu melepaskan pengetahuan binatang ke dalam slip giok, tetapi terbaca di slip giok. Ketika peti mati ilahi dibuka, ayahku tahu bahwa itu adalah putra kesayanganku yang kembali dari reinkarnasi. Di dunia, hanya darah anakku yang dapat membuka peti mati leluhur ini. Sayang, anakku, ketika kamu membuka peti leluhur, ayahmu sudah meninggal, jangan sedih, kamu harus menjadi pria yang jujur. Ayahku tahu bahwa kamu memiliki banyak kebingungan, dan ada terlalu banyak teka-teki, kamu akan bingung, pengalaman hidupmu yang sebenarnya juga akan bingung, mengapa setelah reinkarnasi,
kamu akan mengetahui semua surga. Ketika Dragon Snake Purple Eyed Beast selesai membaca slip giok, dia memegang slip giok di tangannya yang gemetar dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Segera, binatang bermata ungu ular naga menekuk lututnya dan berlutut di depan Tan Yun. Air mata tua mengalir, dan dia bersujud, budak tua Xiao Longshe, lihat tuan muda, lihat tuan kecil. Budak tua sialan, dia baru saja menembak tuan kecil, budak tua sialan. Ketika Tan Yun memikirkannya, armor Dewa Abadi di tubuhnya berubah menjadi cahaya perak dan dibawa ke atas ring. Tan Yun menghela nafas, bangun, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Tuan Xie Xiao, Xiao Longshe berkata, dan tidak bangun. Dia menatap langit yang suram dan menangis dengan memilukan. Tuan, ternyata Anda benar-benar pergi. Oh, Tuan, budak tua itu merindukanmu. Oh. Xiao Longshe melihat ke langit, air matanya yang keruh keluar dari pupil ungu, dan dia sangat terkejut, sedih. Budak tua telah di sini menunggumu untuk menyelamatkan budak tua itu, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu tidak lagi hidup. Xiao Longshe berlutut di kehampaan, dan tangisannya yang sedih terdengar, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Xiao Longshe tidak berhenti menangis sampai tenggorokannya pecah. Bangun, jangan terlalu sedih. Tan Yun membantu Xiao Longshe, saya pikir ayah saya adalah roh surga, dan saya tidak ingin melihat Anda sedih. Xiao Longshe mengangguk, dan setelah menenangkan kesedihannya, dia berkata dengan bingung, Tuan kecil, apakah kamu kehilangan ingatanmu? Jika kamu tidak kehilangan ingatanmu, kamu seharusnya bisa mengenali budak tua itu. Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, aku kehilangan ingatanku. Tidak heran. Setelah Xiao Longshe berkata, murid ungu itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Tuan kecil, dengan kekuatan nenek moyang cucunya, meskipun dia terluka parah oleh tuannya saat itu, dia seharusnya bisa selamat dari kehancuran kosmik. Kita perlu menemukan dewa leluhur cucu, dan kemudian menghancurkannya menjadi ribuan keping. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menganggukkan kepalanya, ya, aku pasti akan menemukannya dan membunuhnya. Setelah itu, Tan Yun memandang Xiao Longshe dan berkata, mengapa kamu di sini? Juga, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu di sini menunggu ayahku untuk menyelamatkanmu. Apa yang terjadi di sini? Tuan kecil, ini cerita yang panjang, dengarkan budak tua itu perlahan. Xiao Longshe berkata setelah tenggelam dalam ingatan panjang. Di alam semesta terakhir, budak tua adalah tunggangan ayahmu. Pada saat itu, kekuatan budak tua adalah yang kedua setelah tuannya, dan itu adalah binatang buas tertinggi. Suatu hari, budak tua itu mendapat perintah tuannya untuk pergi ke Gunung Manduo untuk menangani urusan. Tanpa diduga, dia bertemu dengan 3 penguasa tertinggi di bawah komando cucu leluhur. Setelah berkelahi, budak tua itu membunuh seorang tertinggi tetapi terluka parah. Pada akhirnya, budak tua itu terjebak dalam waktu dan ruang independen ini oleh 2 tertinggi. Ruang waktu independen ini dikembangkan oleh kekuatan supernatural besar dari dewa leluhur cucu tua. Mungkin karena alasan ini, ruang waktu independen ini selamat dari kehancuran kosmik. Setelah 2 penguasa tertinggi menjebak budak tua di sini, mereka membuat susunan besar dan terus mengekstraksi kekuatan ilahi dari budak lama. Jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, mereka akan melahap vitalitas orang. Jika tidak, yang lama budak akan mati di sini. Untungnya, langit memiliki mata. Hari ini, budak tua itu bertemu dengan tuan kecil. Mulai sekarang, budak tua itu akan membantu tuan kecil dengan seluruh kekuatannya. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan bertanya, lalu seberapa cepat wilayahmu akan pulih setelah aku membawamu keluar dari tempat ini? Xiao Longshe berpikir sejenak dan berkata, ini 10 kali lebih cepat dari kultivasi normal. 10 kali, tidak buruk. Tan Yun berkata dengan mata muram, setelah kamu pergi, aku akan mengirimmu ke suatu tempat. Pada saat itu, kamu dapat berlatih dengan tenang dan menemaniku dalam balas dendam di masa depan. Oke, budak tua itu mendengarkan tuan kecil. Xiao Longshe berkata dengan hormat, tuan kecil, sudah berapa lama kamu bereinkarnasi? Tan Yun menghela nafas, menghitung kehidupan ini, aku telah bereinkarnasi 10.000 kali. Apa? 10.001 nyawa. Xiao Longshe mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, tuan kecil, apa yang terjadi? Tan Yun akan dikutuk oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme untuk memasuki siklus reinkarnasi abadi, dan memberitahu Xiao Longshe. Setelah Xiao Longshe mendengar ini, dia sangat marah, tuan kecil,
ketika ranah budak tua dipulihkan, budak tua itu akan membalaskan dendammu. Setelah Tan Yun mengangguk, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, alisnya mengerutkan kening, dan dia berkata sambil berpikir, ular naga, di alam semesta terakhir, putri dari cucu leluhur bernama Chang Sun Xuanqi, dan sekarang Chaos Supreme juga disebut Chang Sun Xuanqi. Sun Xuanqi tertua di alam semesta terakhir dibunuh oleh istri saya Yuyan. Chaos Supreme mengenali karakter alam semesta terakhir, saya curiga Chaos Supreme bereinkarnasi. Mendengar ini, Xiao Longshe setuju, itu sangat mungkin. Setelah berbicara, Xiao Longshe melebarkan matanya dan bertanya, Tuan kecil, apakah Yuyan ada di mulutmu Ji Yuyan, penguasa keabadian? Ya, Tan Yun mengangguk dan bertanya, ular naga, apakah kamu tahu alam apa Yuyan di masa lalu? Xiao Longshe berkata, ketika budak tua itu tidak dikurung di sini, penguasa keabadian adalah alam semesta dan alam Hongmeng. Dikatakan bahwa ia juga merasakan alam asal Shinto dan merupakan orang yang paling berharap untuk menjadi dewa leluhur ketiga di alam semesta terakhir. Petik 2. Berbicara tentang ini, Xiao Longshe menghela nafas dan berkata, sekarang alam semesta terakhir telah sangat hancur, dan saya tidak tahu apa itu dewa abadi sekarang, tetapi saya dapat bertahan hidup. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir, saya telah menemukan Yuyan, tetapi akan butuh waktu lama untuk bangun. Itu keren. Xiao Longshe cukup senang. Tan Yun mengesampingkan senyumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao tua, jika Chaos Supreme benar-benar putri dari nenek moyang cucu tertua, dan jika dia masih memiliki ingatan tentang kehidupan terakhir, dia pasti akan mengenalimu. Jadi, sebelum ditentukan apakah kekacauan tertinggi adalah orang yang sama dengan putri dewa leluhur cucu, kamu tidak dapat muncul untuk saat ini. Pertama-tama masuk ke retret di menara tinggiku, dan aku akan memanggilmu jika diperlukan. Oke, budak tua mendengarkan tuan kecil. Setelah Xiao Longshe menjawab, Tan Yun berkorban untuk menara Lingqiao, dan kemudian Xiao Longshe terbang ke menara Lingqiao. Setelah Tan Yun menerima menara Lingqiao di telinganya, dia berkata melalui transmisi suara, Xiao tua, seberapa lebar God Swallowing Abyss? Seberapa jauh dari timur? Xiao Longshe berkata dengan hormat, Tuan kecil, tempat ini cukup luas. Dengan kecepatan orang suci kelas 3-mu, akan butuh 10 tahun untuk terbang. Setelah mendengar ini, Tan Yun berpikir diam-diam, ketika saya mengaktifkan sepatu bot saya akan terbang dengan kecepatan mendekati Raja Suci kelas 9, yang berarti saya bisa tiba dalam waktu 1 tahun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengilhami sepatu bot artefak luar biasa urutan ke-9, kecepatannya meningkat tajam, berubah menjadi sinar, dan menembak ke arah langit timur. Dalam perjalanan ke God Swallowing Abyss bagian paling timur, Tan Yun bertanya pada Xiao Longsnake, ada senjata ajaib di God Swallowing Abyss. Xiao Longsen memberitahu Tan Yun, di mana senjata ajaib itu. Tapi Tinder punya, dan di mana ada api, ada beberapa binatang suci yang kuat menjaga mereka. Binatang suci ini adalah alternatif di antara binatang buas. Mereka juga dapat dikultivasikan tanpa melahap langit dan bumi, tetapi kecepatan kultivasinya relatif lambat. Setelah mengetahuinya, Tan Yun memutuskan untuk bergabung dengan Suan Yuanrou, Li Xiyin, dan Li Ximin terlebih dahulu, dan setelah memastikan bahwa mereka aman, mereka akan pergi bersama untuk mencari api. Waktu berlalu, 1 tahun kemudian. Di ujung timur jauh God Swallowing Fierce Abyss, adalah tebing tandus yang mencapai jutaan kaki. Ketika Tan Yun berada ribuan mil jauhnya dari tebing, samar-samar terdengar suara pertempuran yang sengit. Tidak baik. Sebuah firasat tak menyenangkan secara spontan muncul di hati Tan Yun. Setelah dia terbang dengan kecepatan 500 mil, kesadaran spiritualnya akhirnya bisa meluas ke bawah tebing. Ketika Tan Yun melihat pemandangan di bawah tebing dengan jelas melalui akal sehatnya, dia marah. Tapi saya melihat 3 wanita kelas 8 dan 4 pria kelas 7 mengepung Suan Yuanrou. Tidak jauh di belakang 7, Sein King kelas 9 dengan sosok indah dalam rok merah muda sedang menonton Suan Yuanrou dikepung sambil tersenyum. Ada darah dan air mata yang menggelegak di lengan kanan Suan Yuanrou, dan luka tulang membuat Tan Yun sakit hati. Di bawah tebing, pompa, saat darah disemprotkan, Suan Yuanrou, yang dikelilingi oleh 7 orang di tengah, memiliki luka mengejutkan yang dipotong di kaki kanannya oleh seorang pria berjubah biru. Pada saat ini, gadis dengan rok merah muda terkikik dan berkata, "Oh, tenang saja. Kecantikan kecil ini adalah wanita yang dijaga oleh Tuan Muda Gongxi."
Jika dia terluka, akan sangat buruk jika tidak dapat melayani Tuan Muda Gongsi kita.